Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya lahir baru secara rohani adalah bertobat dan hidup sesuai panggilan dan pilihan Tuhan. Istilah di Nasrani teman-teman yang namanya lahir baru itu sering sekali diungkapkan gitu. Cuman banyak salah persepsi lahir baru itu apa gitu. Bahkan di dalam firman Tuhan pun ada dikatakan bahwa kalau orang-orang yang belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang bertanya, bagaimana caranya lahir baru gitu? Kita tuh sudah lahir gitu, sudah keluar dari rahim ibu kita. Nah, yang disebut lahir baru itu otomatis secara rohani, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa berubah gitu, seperti seolah-olah lahir baru secara rohaninya gitu. Nah, ini nanti saya coba bawakan dalam draft gitu. Maksudnya lahir baru itu apa sih gitu. Yang jelas pasti berkaitan dengan pertobatan, teman-teman. Bagaimana kita bertobat dan kita memenuhi panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita sendiri, teman-teman. Tidak mungkin Tuhan tidak panggil dan pilih kita gitu. Jadi pasti apabila kita masuk ke dalam alat Tuhan, menjadi alat Tuhan, pasti ada unsur panggilan dan pilihan Tuhan itu kepada kita. Problemnya, masalahnya adalah apakah kita peka tidak bahwa kita ini dipanggil dan dipilih. Nah, kadang-kadang ya Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, tapi ya kitanya tidak datang, benar, tidak datang dan tidak memenuhi pilihannya Tuhan tersebut gitu. Nah, ini saya awali teman-teman dengan sharing di kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6 sampai 16 teman-teman. Saya coba bacakan dulu kitab Kisah Para Rasul teman-teman pasal 9 ayat 1 sampai 16. Saya mungkin langsung baca secara universal aja. Nah, teman-teman Nasrani yang ada pegang Alkitab, kitab suci, coba di cross check aja jadi supaya bisa lebih kena maksudnya gitu. Nah, di sini judulnya Saulus bertobat, teman. Saulus itu adalah Paulus setelah Saulus bertobat gitu. Jadi intinya ya Saulus menjadi Paulus itu adalah perubahan, teman, dari lahir yang cerita dia lama menjadi lahir baru ya dari Paulus menjadi Saulus gitu. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan membawa mereka di Yerusalem. Nah, ini pengenalan-pengertian akan Tuhan, pengenalan-pengertian akan firman Tuhan. Ini kadang-kadang si Saulus ini belum tepat gitu, teman, sehingga dia anggap bahwa dengan cara-cara hukum-hukum yang diterapkan secara Taurat saja gitu oleh orang-orang Yahudi, dianggapnya itu adalah yang benar gitu. Nah, apabila cerita pengikut Tuhan gitu, pengikut Tuhan dalam arti kata bagaimana kita menjadikan Taurat itu lebih hidup gitu, dianggap oleh Saulus itu malah ngawur gitu. Ini caranya ngawur. Kembali lagi karena Saulus belum mengerti dalam akan Tuhan pribadi gitu, maupun firman Tuhan gitu. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarannya olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku gitu? Nah, jawab Saulus, siapakah engkau? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Yesus ini yang saya biasa katakan representasi dari firman Tuhan. Jadi seolah-olah firman Tuhan akan melahirkan baru secara rohani untuk si Saulus ini, teman-teman. Teman, karena Saulus belum mengenal, belum mengerti, akhirnya malah jadi ditentang, teman. Jadi timbul pertentangan antara pola-pola pengertian Paulus soal rohani yang lama dengan dengan cara firman Tuhan yang baru bagi Saulus gitu. Nah, itu sampai seolah-olah jadi murid-muridnya Tuhan gitu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu sampai seolah diberantas kali ya sama si Saulusnya gitu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat gitu. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun di situ gitu. Jadi
Jangankan Saulusnya, teman-teman yang ada di pinggir Saulus pun mendengar suara itu, teman. Ya, yang diundang, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku gitu. Itu didengar gitu, bukan cuma Saulus tapi sama teman Saulus juga gitu. Nah, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Buta, jadi Saulus itu mendadak buta, teman, gara-gara melihat sinar itu. Nah, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik gitu. Jadi teman-temannya yang menuntun Saulus masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum gitu. Di Damsik ada seorang murid bernama Ananias, murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku. Terus firman Tuhan katakan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, maksudnya si Saulus ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang orang-orang yang Tuhan, orang-orang kudusmu, orang-orang kudusnya Tuhan di Yerusalem itu. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu, nama Tuhan itu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Tuhan tersebut gitu. Jadi kalau bagi manusia, teman-teman, Saulus yang dianggap jahat gitu karena bertentangan dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Ya, tapi dari mata Tuhan justru bagaimana caranya Saulus ini akan dipakai, teman-teman, dipakai oleh Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang pengenalan pengertian kita akan manusia itu, akan orang itu berbeda dengan pilihan, panggilan dan pilihan Tuhan itu beda gitu. Kalau kita mungkin melihat dari sisi luarnya gitu, fisiknya, jahatnya, perbuatannya. Tapi kalau Tuhan kan melihat dalamnya, mungkin lihat dalam hatinya si Saulusnya gitu, bahwa Saulus ini benarnya bukan orang jahat, cuman salah gitu, salah, bukan benar, salah mengenal, mengerti akan Tuhan, sehingga akhirnya ya dia radikal menjadi jadi kayak yang menjahati pengikut Tuhan gitu. Tapi hatinya benernya baik, cuman karena pengenalan pengertian yang berbeda itu akhirnya begitu. Nah, kalau saya cerita secara umum, teman-teman, banyak orang baik gitu, seperti Saulus ini baik. Dalam arti kata dia pengen membela Tuhan, tapi dengan cara pengenalan pengertian yang beda dengan firman Tuhan gitu. Nah, ini kalau cerita Saulus itu kalau buat saya pribadi tidak beda, teman-teman, dengan teman-teman yang berkeyakinan gitu. Orang-orang berkeyakinan itu jangan-jangan akan berbuat seperti Saulus gitu. Maksudnya baik tapi jadi tidak benar, teman-teman. Orang-orang berkeyakinan itu merasa percaya pribadi Tuhan dan merasa mengenal firman Tuhan gitu, perintah peraturan Tuhan, tapi dengan persepsi, pikiran, perasaan dan kehendaknya sendiri, dengan jiwa sendiri gitu. Nah, ini sama aja dengan Saulus waktu itu, teman-teman. Nah, bagaimana caranya di pagi ini kita sharing gitu, bagaimana berubah dari Saulus itu menjadi lahir baru menjadi Paulus. Manusianya kan tetap, teman-teman, manusianya kan tetap si Saulus itu gitu, tapi yang berubah itu rohaninya gitu. Pengenalan pengertian firman ini yang menyebabkan Saulus berubah menjadi Paulus. Nah, saya harapkan juga orang-orang yang punya keyakinan, teman-teman saya, keluarga saya, atau teman-teman saya yang hanya punya keyakinan, segeralah untuk lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, sehingga pengenalan pengertian Tuhan itu bukan dibawa ke sisi baik sebagai manusia gitu, sebagai jiwa sendiri, jiwa manusia itu yang pikiran, perasaan, kehendaknya manusia sendiri, tapi coba dibawa dalam bukan kebaikan tapi dalam kebenaran gitu, dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, ini yang saya harapkan pagi ini, sharing ini bisa merubah teman-teman dari yang berkeyakinan dari Saulus menjadi Paulus, menjadi orang yang benar, dari yang baik menjadi benar. Karena yang tadinya hanya
mengenal pribadi percaya pribadi Tuhan dan mengenal firman Tuhan hanya dari fantasinya sendiri gitu, dari imajinasinya jiwa sendiri, dari pikiran perasaan kehendak sendiri. Nah sekarang harus berubah, jadi harus lebih mengenal gitu, lebih mengerti ya apa yang sebenarnya firman Tuhan perintah peraturan bagi kita gitu. Nah itu nanti akhirnya kita mendapatkan kebenaran, teman. Nah ini cerita sharingnya Saulus bertobat ini, maksud saya cross check dengan itu, teman-teman. Jadi keluarga dan teman-teman saya, termasuk saya sendiri gitu, yang bagaimana caranya berubah gitu, yang tadinya dari orang yang punya hanya keyakinan saja berubah sekarang orang yang punya kebenaran yang benaran gitu. Kebenaran yang benar itu ya adanya di firman Tuhan, teman-teman. Ini jadi lahir baru itu maksudnya itu kalau dari persepsi cerita Saulus menjadi Paulus, teman-teman. Nah sekarang saya coba sambung lagi dengan kitab 2 Petrus, teman-teman. Kitab 2 Petrus pasalnya pasal 1, teman-teman. Ayatnya 3-15. Nah ini jelas di perikopnya ditulis panggilan dan pilihan Allah gitu. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa yang memanggil dan memilih kita untuk menjadi alat-alatnya, alat Tuhan, ya yang bisa cuma Tuhan Allah, teman-teman. Bukannya kita atau orang-orang di sekitar kita gitu. Nah problemnya tinggal masalahnya kita peka tidak gitu bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan dan kita ini dipilih oleh Tuhan. Kadang-kadang kitanya nggak peka, teman. Kembali lagi, kalau tidak ada pengenalan pengertian firman Tuhan, kadang-kadang keyakinan itu yang membuat kita jadi tidak peka. Karena kita seenaknya kita saja gitu. Ya pikiran perasaan kehendak kita seperti ini kita lakukan. Tidak sesuai dengan apa yang jiwa Tuhan inginkan gitu. Kalau jiwa Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan, karena adanya di firman, teman. Jadi kalau kita tidak mengenal-mengerti firman Tuhan, jadi repot, teman. Ya selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan maksud gitu, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah ini saya baca dulu, teman-teman. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib gitu. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah ini teman-teman coba camkan di ayat 4, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih kodrat ilahi bagi kita gitu, ya kodrat ilahi itu adalah luput dari pemenuhan hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita gitu. Ini yang mesti teman camkan. Jadi selama kita tidak mengenal mengerti arti dari kodrat ilahi, ya kembali lagi tidak mengenal mengerti akan perintah peraturan Tuhan, tidak mengerti akan janji Tuhan, tidak mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan, ya itu berarti kan kita pasti akan dikuasai oleh hawa nafsu dunia, teman-teman. Ya ini yang disebutnya ya kita akhirnya akan binasa gitu secara rohani gitu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan gitu. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan gitu. Ujungnya begitu, teman-teman. Orang yang kodrat ilahi itu ya ujungnya kesalehan. Salehan adalah orang yang taat dan takut ya sehingga melakukan apapun perintah dan peraturan Tuhan gitu. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ujung-ujungnya saleh itu jadi kasih gitu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan firman Tuhan itu gitu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan gitu. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah ini teman-teman, jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, ya firman Tuhan katakan kita hidup tidak akan pernah tersandung gitu. Nah orang dunia sering sekali tersandung tapi tidak dirasakan aja, teman-teman. Nah itu nanti konsekuensinya kan waktu menghadapi penghukuman di akhirat nanti gitu. Nah ini tapi orang dunia kadang-kadang nggak peduli gitu. Yang penting hidup sekarang aja, hidup nanti nggak terlalu peduli dan nggak percaya mungkin. Dengan demikian kepada kamu akan dikurniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, itu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita gitu.
Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Nah, ini kita juga mesti belajar seperti ini, teman. Bagaimana caranya kita sebelum meninggal, ya kita harus menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan kepada sesama kita. Kita harus berjuang itu karena memang firman Tuhan, perintah peraturan seperti itu, teman-teman. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku, ya, oleh Tuhan kita itu. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi yaitu orang yang benar-benar menjadi alat Tuhan, ya seperti itu, teman. Jadi kalaupun kita sudah meninggalkan dunia gitu, tetap apa yang kita pesan-pesankan selama ini gitu, ya harus menjadi tetap peringatan buat sesama kita gitu. Nah, ini ya teman-teman harus berjuang ke arah sini, teman-teman. Ini saya sudah bacakan 2 kitab, teman-teman. Kitab di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-16 dan kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3-15. Nah, saya coba masuk ke draft aja, teman-teman. Siapa tahu nanti bisa dijelaskan lebih detail dan lebih gampang diterima gitu. Ini saya coba masuk ke draft itu, teman-teman. Panggilan hidup rohani bagi seseorang akan berbeda gitu. Pada umumnya terbagi menjadi 3. Ini pengertian saya, tapi nggak ngerti yang lain, mungkin mentorani yang lebih hebat gitu, yang lebih senior mengertinya bagaimana, saya nggak ngerti. Cuman dari pengalaman saya yang secuil ini, yang baru 20 tahunan temannya menggeluti untuk mengenal, mencari Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, saya cuma anggap bahwa jangan-jangan ada 3 kelompok loh. Ya, kelompok pertama itu kelompok orang yang tidak atau belum kenal Tuhan sama sekali gitu. Dan kelompok 2 itu orang yang berkeyakinan sudah kenal Tuhan tanpa dasar yang benar oleh karena tidak mengenal firman Tuhan gitu. Serta kelompok yang ketiga, teman-teman, adalah orang yang percaya Tuhan dengan dasar yang benar karena mengenal firman Tuhan. Jadi hidupnya itu dengan mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu. Itu udah benar, teman. Cuma problemnya apa mereka melakukan firman enggak? Nah, ini juga satu tanda tanya lagi. Kalau cuma mengenal, mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan, ya tetap salah juga, teman-teman. Jadi kelompok 3 itu, ya kelompok orang benar itu apabila tidak cuma hanya mengenal, mengerti akan firman Tuhan, tapi juga harus berani melakukan firman Tuhan, teman. Itu baru disebutnya benar gitu. Tidak dapat dipungkiri jika hanya Tuhan sajalah yang dapat jatuhkan pilihan orang yang akan dijadikan alatnya untuk memberitakan nama dan kebesaran serta kebenaran firman-Nya kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia, di seluruh bangsa-bangsa, ada istilah lagi di seluruh penjuru bumi, ya maksudnya ya seluas mungkin, teman. Jadi kembali lagi yang kita mesti ingat gitu, bahwa hanya Tuhan saja, teman-teman, yang dapat menjatuhkan pilihan dan panggilan dan pilihan untuk orang yang mau dipakai sebagai alatnya gitu. Nah, cuman yang tadi saya selalu ingatkan kan, seharusnya gitu, di firman lain katakan banyak yang diundang, teman-teman, tapi sedikit yang dipilih gitu. Ya, banyak yang dipanggil, diundang gitu, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena tidak datang, teman-teman. Sudah diundang, sudah dipanggil, tapi tidak datang gitu. Padahal Tuhan sudah pilih orang tersebut. Nah, ini yang kita mesti peka, teman-teman. Nah, panggilan-panggilan ini biasanya, teman-teman, yang kalau sudah mengenal, mengerti firman Tuhan, panggilan Tuhan itu biasanya berupa, ya ada yang berupa permasalahan. Umumnya sih permasalahan, teman. Soalnya kalau kita bicara tidak menghadapi permasalahan, kadang-kadang kita jadi tidak ingat Tuhan, teman. Nah, lewat permasalahan itu, ya lewat penderitaan kita itu, ya itu satu tanda bahwa Tuhan panggil kita gitu. Bukan audible seperti tadi Ananias yang dipanggil-panggil atau Saulus tadi. Ya bisa saja Tuhan seperti itu. Tapi sepertinya kalau kita sudah lebih mengenal, sebenarnya di dalam hati kita akan berasa, teman, bahwa kalau sampai kita menghadapi permasalahan-permasalahan, yaitu salah satu cara gitu Tuhan memanggil kita. Nah, cuman orang dunia atau orang punya keyakinan waktu menghadapi permasalahan itu bukan mencari Tuhan, tapi mencari manusia lain, teman. Mencari hal-hal yang bukan Tuhan gitu, ya untuk mensolusi permasalahan tersebut. Nah, akhirnya jadi kacau tuh. Ya ada yang lari misalnya mencari orang-orang, mengandalkan orang-orang, ya orang yang lebih kaya, orang yang lebih pinter, orang yang lebih
pejabat yang memang punya kuasa, orang semua gitu, semua cara digunakan untuk mengandalkan orang gitu. Bisa juga kalau masih musyrik yang mengandalkan hal-hal yang nggak musyrik gitu, yang mengandalkan roh-roh yang nggak keruan gitu, ya bisa seperti itu ya. Sedangkan Tuhan maksud lewat permasalahan itu kita diundang untuk bisa masuk ke dalam panggilan dan pilihannya Tuhan gitu. Nah, cerita si Saulus tadi teman-teman, kalau Saulus itu kan istilahnya lewat permasalahan dibuat buta gitu, ya akhirnya Saulus ketemu Tuhan gitu. Nah, itu kembali lagi kan, Saulusnya tergerak enggak? Kalau Saulus bersikeras bahwa dia tidak mau gitu, tidak mau percaya apa yang dikatakan, yang didengarnya gitu, apa yang didengarkan langsung oleh dia dan disaksikan oleh teman-temannya maupun via Ananias gitu, ya susah, ya Saulus tidak akan berubah menjadi lahir baru menjadi Paulus gitu. Nah teman-teman juga sama teman-teman, kalau sampai teman-teman menghadapi permasalahan tidak mencari Tuhan, ya ujung-ujungnya ya tidak akan terpanggil oleh Tuhan tapi tidak bisa terpilih oleh Tuhan, karena bukan Tuhan yang tidak mau, karena kita yang tidak mau gitu. Nah Saulus ini termasuk orang yang mau gitu teman-teman. Jadi ya itu makanya bisa ada cerita begini, akhirnya berubah dari Saulus itu menjadi Paulus gitu. Nah kita juga sama teman, bisa nggak kita lahir baru gitu, yang tadinya secara fisikly kita nggak berubah teman-teman, secara fisikly nggak berubah, tapi secara duniawi kita nggak berubah, tapi secara rohani kita harus berubah teman-teman. Berubah ya dalam arti kata ya kita jadi lebih dalam mengenal mengerti firman Tuhan, kita menjadi mengenal mengerti akan perintah peraturan Tuhan, kita juga berpengharapan akan janji-janji Tuhan, kita juga jadi akhirnya melakukan firman Tuhan untuk dapat menuai janji Tuhan, ya kita juga jadi tahu rancangan kehendak Tuhan bagi kita apa gitu. Ya itu yang disebut lahir baru itu. Jadi jangan dikonversikan lahir baru itu seolah jadi keluar dari rahim ibu lagi. Firman Tuhan ada yang katakan begitu gitu. Jadi ada yang salah artikan seperti itu gitu. Maksudnya kan bukan gitu. Secara fisik, secara duniawi kita nggak berubah, tapi secara rohani kita berubah. Berubah hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Ya, kita mengharapkan akan janji-janji Tuhan, kita juga mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan. Nah, itu namanya lahir baru seperti itu, teman-teman. Jadi, saya ingatkan di sini bahwa ya permasalahan itu ya akan menjadi berkat apabila memang kita bisa memanfaatkan permasalahan itu untuk Tuhan itu. Masalah panggilan dan pilihan Tuhan ini, teman-teman. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep ini, jadi nanti kita jadi makin banyak menjadi alat Tuhan gitu untuk memberitakan firman Tuhan itu, ya karena Tuhan butuh kita sebagai alat Tuhan itu untuk yang memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh penjuru bumi, teman, ya kemana-mana gitu. Saya tugasnya kemana, teman-teman kemana itu, keluarga saya kemana itu, masing-masing punya tugas dan nggak habis-habis, teman-teman. Panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita akan dapat dimulai dengan hadapi permasalahan. Nah ini tadi saya baru jelaskan, ini baru keluar di poin ini gitu. Panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita akan dapat dimulai dengan hadapi permasalahan dan dilanjutkan dengan pertobatan. Jadi kalau sudah permasalahan, Saulus bertobat. Ya, tapi yang konyol itu kalau punya orang keyakinan itu tidak bertobat, teman, mencari solusi lain gitu. Nah, serta berubah hidup dengan lahir baru oleh anugerah Tuhan menjadi hidup saleh dan hidup oleh pengenalan akan Tuhan melalui pengenalan dan kemampuan pengertian dan kemampuan jadi pengenalan dan kemampuan pengertian akan firman-Nya gitu. Jadi ini teman-teman saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan sampai panggilan dan pilih Tuhan kepada kita akan dapat dimulai dengan hadapi permasalahan. Jadi kalau kita sudah mengalami permasalahan, nah teman-teman harus berpikir bahwa positif poinnya gitu loh. Kita menghadapi permasalahan berarti ini bakal dipanggil dan dipilih Tuhan gitu. Larinya ke situ gitu. Nah, jadi dimulai dengan hadapi permasalahan dan dilanjutkan dengan pertobatan. Nah, buru-buru teman bertobat. Jangan istilahnya kita menghadapi permasalahan malah mencari hal-hal yang musyrik. Jadi bukan bertobat malah berbuat makin ngawur lagi gitu, makin salah lagi gitu. Nah, harusnya kan secepatnya nyari apa sih gitu yang Tuhan
perintah. Kalau memang kita buta sekali teman-teman, ya kita mesti mencari mentor rohani teman-teman. Mentor rohani yang memang yang benar gitu, mentor rohani yang benar gitu, yang mengerti firman Tuhan secara benar, bukan secara teori aja, tapi secara pribadi Tuhannya, secara firman Tuhannya gitu, bukan mewakili pribadi. Nah ini ya teman-teman coba cari beberapa mentor rohani, dari situ kan nanti akan terlihat teman. Tapi ya tidak ada salahnya juga kita mesti berdoa langsung juga dengan Tuhan gitu. Ya apalagi setelah mendengar sharing saya ini, ya sebenarnya ada tidak mentor rohani juga kan banyak sekali macamnya teman-teman. Tapi ya kita mesti kaitkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Meskipun kita belum menghidupkan, ya ini adalah start coba gitu. Kita menghidupkan Tuhan karena Tuhan kan mendengar hati kita teman. Waktu kita minta Tuhan tolong tunjukkan mentor rohani yang tepat untuk kita, ya pasti Tuhan akan menunjukkan teman. Nah ini kembali kepercayaan iman kita kepada Tuhan melalui roh Tuhan tersebut gitu. Nah ini kembali teman, kalau sampai teman-teman belum mengerti firman Tuhan, kadang-kadang sharing pun jadi susah gitu ngejelaskannya gitu. Karena semua dasarnya itu hidup di dalam Tuhan itu gitu, lahir baru itu adalah bagaimana menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita, dan juga menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita lebih beriman teman, lebih beriman untuk bisa ya terus ada di jalannya firman Tuhan gitu. Nah ini kalau tanpa ada yang saya maksud itu pengenalan pengertian firman Tuhan dan roh Tuhan, ini susah teman, men-sharingkan segala macam urusan rohani ini jadi susah gitu. Jadi minimal teman-teman harus tahu itu dulu gitu. Kalaupun misalnya sudah tahu belum bisa menghidupkan, ya minta Tuhan itu, minta Tuhan yang untuk menghidupkan roh Tuhan dan firman Tuhan tersebut gitu teman-teman. Jadi ini seperti itu. Jadi kalau kita sudah hidup saleh itu biasanya ya hidup dengan pengenalan akan Tuhan dan bahkan mampu mengerti teman-teman, mampu mengerti akan maksud firman Tuhan itu apa gitu. Bertobat dan taat turuti panggilan dan menjadi pilihan Tuhan adalah hidup dengan lahir baru secara rohani. Yang tadi saya jelaskan bahwa secara duniawi baik untuk area roh dan jiwa serta tubuh lama kita gitu. Nah ini yang teman-teman harus camkan gitu, bahwa lahir baru itu ya harus bertobat dulu dan taati turuti panggilan dan menjadi pilihan Tuhan ya, dengan cara ya begitu ya, bagaimana mau mengenal firman Tuhan, mau dan mampu mengerti firman Tuhan, dan mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Tidak jauh dari tadi saya katakan ya harus menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan di dalam kita gitu, supaya kita jadi lahir baru yang kena di 3 unsur area kita, manusia teman-teman. Baik urusannya tubuh kita, baik jiwa kita, roh kita. Tapi perubahan ini kan dimulainya dari roh teman-teman. Dari roh kita dulu, roh kita yang merubah jiwa kita dan berujung merubah tubuh kita. Jadi polanya berubah semua teman-teman. Pola setelah orang lahir baru itu berubah semua. Baik dari sisi rohnya, baik dari sisi jiwa, karena jiwa kita itu yang tadinya belum dikuasai oleh firman Tuhan ya akan dikuasai oleh firman Tuhan apabila kita lahir baru teman. Jadi pikiran, perasaan, kehendak kita itu sudah hilang gitu, menghilang, makin menipis, makin menghilang, tergantikan oleh ya pikiran, perasaan Tuhan melalui firman Tuhannya itu jiwanya teman. Kalau rohnya kan istilah kedekatan kita dengan Tuhannya bagaimana gitu. Jadi bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan itu ya, kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan gitu. Roh, unsur roh. Melakukan firman Tuhan tidak mudah teman. Jadi kalau bicara jiwa itu mesti diisi makanannya adalah firman Tuhan. Kalau roh Tuhan itu adalah makanannya melakukan firman Tuhan teman. Kalau tidak roh ini tidak melakukan firman Tuhan ya tidak makan gitu. Nah untuk bisa melakukan firman Tuhan butuh roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah nanti tubuhnya itu yang akan mengimbangi dengan cara hidup kita yang tadinya mungkin kita merokok gitu ya. Merokok itu kan kalau secara medis aja kan tidak sehat dan kalau secara rohani kan bukan cuman secara medis gitu. Secara rohani pun kita kan roh kita, ada roh kita di dalam kita kan ada roh gitu, roh kita. Nah roh kita itu adalah tempatnya roh Tuhan di dalam kita. Nah apabila kita sampai ngerokok seperti itu, akhirnya kan jadi seolah secara rohani kan baik Tuhan dikotori teman oleh perbuatan kita, oleh rokok-rokok tadi kan gitu. Itu kesannya gitu teman. Jadi nanti dampaknya dari roh itu bagaimana kita berani melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan, berarti roh kita lahir baru. Nah roh ini berdampak kepada jiwa kita itu jadi akhirnya mulai terarah oleh firman Tuhan semua gitu. Jadi pikiran, perasaan, kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan bukan
bukan dikuasai oleh pikiran perasaan kehendak kita pribadi gitu sebagai manusia, tapi nanti jiwa kita akan difulkan itu. Nah, dampak roh dan jiwa ini teman-teman ke lahir baru tubuh kita itu kena teman. Yang tadi saya katakan bisa mendadak berhenti merokok, yang tadinya berzina juga jadi tidak berani berzina gitu. Ya, itu karena memang firman Tuhan katakan begitu. Seperti contohnya tadi, kalau ngerokok kenapa nggak boleh, firmannya nggak ada. Ya kan kita punya apa ya, punya pengertian setelah kita bergaul dengan Tuhan gitu. Ya kita kan punya pengertian gitu bahwa yang namanya merokok itu ya bisa bukan cuma merusak secara fisik, secara tubuh, secara medis gitu, tapi juga mengotori gitu, mengotori cerita yang itu gitu, yang cerita di rohnya itu gitu. Begitupun soal berzina atau bersetubuh dengan di luar istri gitu. Itu kan firmannya ada teman, bahwa Tuhan kan benci banget loh kalau sampai kita bersetubuh dengan bukan pasangan kita gitu. Karena dianggapnya itu ngotori, beneran ngotor kita. Perbuatan itu sangat mengotori kita gitu. Nah ini secara medis bisa aja. Nanti kalau kena HIV atau kena penyakit kelamin bagaimana? Itu secara medis. Tapi kalau secara rohani, bukan cuman urusan kena penyakit kelamin atau HIV aja. Ya secara rohani itu sangat mendukakan hati Tuhan gitu. Karena ya apa, jadi akhirnya kita bersetubuh menjadi satu tubuh dengan orang yang belum benar gitu, yang tidak benar gitu. Nah ini kan jadi kacau semua teman. Jadi ada alasan-alasan tubuh itu yang bukan cuman karena tubuh gitu, karena si manusia pada umumnya menilai tubuh, tapi secara rohani itu ada teman, dampak-dampak itu. Jadi saya contohin tadi cerita rokok itu bukan soal cuman cerita nanti kena sakit paru-paru loh, nanti bukan nanti kena impoten loh, nanti kena jantung loh, seperti yang di labelnya kotak rokok cantum itu gitu. Tapi kalau secara rohani ya itu teman, ada dampak bahwa itu mengotori bait Tuhan di dalam kita gitu. Nah begitupun soal perbuatan zina itu. Ya kalau secara medis akan dikatakan hati-hati nanti ketularan penyakitnya, kena HIV, kena penyakit kelamin. Tapi kalau secara rohani ya begitu teman-teman. Ya bahwa kitanya jadi kotor sekali gitu di mata Tuhan itu, kita jadi kotor sekali karena itunya kotor gitu teman. Jadi bukan kotor misalnya perbuatannya, tapi ya melakukan hal itu kotor gitu. Satu hal yang kotor bagi Tuhan, dan banyak yang lain teman. Jadi dampaknya itu dari mulai start dari roh, lahir baru di roh gitu, di roh kita akan berdampak kepada lahir baru kepada jiwa kita, dan akan berdampak ke lahir baru ke dalam tubuh kita. Seperti contohnya olahraga, kita jadi akhirnya olahraga benar. Ya bagaimana kita makan mau sehat, kita berjuang untuk makan ya sehat gitu. Karena memang dampak dari roh dan jiwa ini membuat tubuh kita berubah teman-teman. Jadi semua itu akan berdampak gitu. Ini yang saya rasakan dan mengerti seperti itu teman-teman. Nah ini kalau saya lanjut lagi, lahir baru dengan pengharapan akan janji-janji Tuhan yang sangat berharga serta sangat besar, sehingga kita dapat bagian dalam hidup kodrat ilahi, yakni hidup yang luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kehidupan kita, baik di dunia ini saat ini teman-teman maupun di akhirat nanti gitu. Nah ini betapa pentingnya lahir baru itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya ya dengan lahir baru itu kita dapat pengharapan akan janji-janji yang dari Tuhan teman-teman. Jadi lahir baru itu mendapat pengharapan akan tuayan janji-janji Tuhan sebenarnya. Nah, yang sangat berharga serta sangat besar, sehingga kita dapat bagian dalam hidup yang utama adalah kodrat ilahinya gitu. Bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, itu namanya kodrat ilahi teman. Yakni hidup yang luput dari hawa nafsu duniawi yang tadi gitu teman. Nah kadang-kadang orang yang berkeyakinan itu tidak mengenal hal seperti ini teman-teman. Jadi parameternya itu adalah ya cuma cukup bagaimana mencari sesuatu duniawi dan mencari kebahagiaan duniawi. Cuma itu saja teman. Padahal Tuhan sudah berkatakan dalam firman-Nya, kita hidup itu bukan di dunia ini gitu. Dunia ini adalah akan ditinggalkan, dunia ini adalah fana gitu, yang sementara bisa hilang gitu. Dan juga dunia ini ya bukan asalnya kita gitu. Ya asalnya kita manusia itu asalnya dari akhirat gitu, dari surga sebenarnya gitu.
Cuman problemnya apakah kita bisa kembali ke surga enggak? Nah ini kembali ke surga atau masuk neraka itu ya adanya di proses sekarang, teman. Bagaimana melalui proses hidup di dunia ini kita diproses untuk bisa menentukan ya ke neraka atau ke surga gitu. Nah nanti di neraka pun kalau sampai perbuatan jahat sekali di dunia ini, ya masuk level nerakanya mungkin paling rendah, paling gak enak kali, teman. Ya, nah sebaliknya kalau kita masuk surga, kita bisa berbuat yang masuk surga dalam arti kata yang baik, yang benar gitu. Melakukan firman Tuhan, ya kita masuk surga gitu. Tapi kalau yang saya baca di firman Tuhan, masuk surga pun ada dua, teman. Jadi kalau kita menjadi orang benar yang melakukan firman Tuhan, ya umumnya masuk ke surga gitu. Tapi kalau kita bisa mampu mengajarkan firman Tuhan, ada firman lain katakan, ya kita bisa masuk ke dalam tim kerajaan surganya Tuhan gitu. Nah ya kita kan nggak ngerti yang mana, itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Tapi kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, minimal kita harus tahu dulu, mengenal, mengerti bahwa ada peraturan firman yang seperti itu gitu. Nah yang kita tinggal percaya Tuhan atau tidak. Kalau kita percaya Tuhan, ya kita mumpung masih hidup di dunia ini, yang seperti cerita tadi Paulus tadi kan, ya kita harus berjuang bagaimana selama hidup itu maksimal untuk bisa tidak hanya melakukan firman Tuhan untuk hanya masuk ke dalam surga, warga sorga gitu. Tapi kita harus berjuang habis-habisan bagaimana untuk masuk ke dalam sorga sebagai tim kerajaan sorga. Ya dengan cara mengajarkan firman Tuhan. Nah mengajarkan firman Tuhan yang saya selalu sharingkan ada dua, teman. Ada yang punya talenta memang menjadi mentor rohani, dia mengajarkan teori-teori rohani gitu. Tapi juga ada yang bukan bukan punya talenta sebagai mentor rohani, tapi sebagai ya orang-orang di marketplace, di sekuler seperti saya sekarang gitu. Saya sekarang kan sebagai pengusaha, teman-teman saya di kantor juga orang karir gitu. Ya berarti ya tidak bisa seperti talentanya mentor rohani. Nah, terus apa yang kita bisa ajarkan gitu? Seperti yang Tuhan perintah peraturkan itu. Ya kita mengajarkan lewat memberitakan kesaksian hidup kita, teman-teman. Ya contohnya seperti hari ini gitu. Ya saya bersaksi akan hidup saya gitu. Ya yang terkait dengan pribadi Tuhan, terkait dengan Tuhan Allah dan juga dengan firman Tuhan Allah. Ya ini saya sharingkan seperti ini, teman-teman juga kayaknya harus mulai seperti ini gitu, harus mulai belajar seperti ini gitu. Meskipun kita nggak ngerti apakah cara mengajarkan seperti ini itu nanti dapat hadiah bisa jadi tim kerajaan Tuhan di surga, ya saya tidak terlalu mikir itu. Minimal saya mikir berjuang bagaimana melakukan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan perintah dan peraturan, ya saya coba tekuni, teman. Terus saya jalani terus gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Berusahalah agar pertobatan dan panggilan serta pilihan kita makin teguh, agar saat kita melakukannya kita tidak akan pernah tersandung gitu. Maka kita akan dapatkan karunia yang berupa hak penuh masuk kerajaan surga gitu. Nah ini kalau cerita masuk kerajaan surga itu ya berarti masuk, yang tadi saya katakan masuk surga itu bagi yang melakukan Tuhan. Dan apabila kita memang benar memenuhi nih, ya istilahnya kita berusaha agar ada pertobatan dan panggilannya setelah kita penuhin, pilihannya kita juga jalani dengan teguh gitu. Ya logikanya ya tadi gitu. Ya selain melakukan, kita juga harus belajar mengajarkan gitu firman, memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga ya kalau di firman ini katakan ya sampai kalau bisa kita mendapat hak penuh, teman. Dari dunia ini seolah kita sudah prediksi bahwa kita mendapatkan hak penuh untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan cuma masuk ke surga sebagai warga negara, teman, tapi sebagai tim kerajaan surganya. Itu kembali lagi ya apa yang kita perbuat di dunia ini adalah ya proses gitu, penghakiman dan penghukuman untuk menentukan kita di alam akhirat itu di mana gitu. Ya cuman kalau bisa kan kalau di neraka kan kelewatan, teman, ya kita mesti ngindarin lah. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu ada bisa masuk ke dalam neraka loh, teman. Meskipun istilahnya kita beranggapan kita ini hidup pengen baik gitu. Yang Tuhan lihat itu kan bukan baik atau enggak baik ya gitu. Yang Tuhan lihat itu melakukan firman Tuhan atau tidak, gampangnya gitu. Jadi kalau kita orang keyakinan ngotot aja, saya pokoknya baik, saya pengen hidup baik. Hidup baik kalau melakukan firman Tuhan ya nggak apa-apa, teman-teman. Berarti selamat gitu. Tapi kalau hidup baik menurut versi pikiran, perasaan, kehendak kita baik versi kitanya, tapi tidak baik atau tidak benar versi Tuhannya, lah terus apa nggak terlalu resiko gitu.
Ya apabila kita cuman bersikukuh, ya kita pokoknya menjadi orang baik sesuai pikiran perasaan kehendak si kita sendiri. Nah itu yang saya tadi bilang, saya khawatir sekali apabila keyakinan kita itu ternyata beda dengan apa yang Tuhan berita peraturkan. Lah terjadi kebaikannya buat apa? Nggak terjadi, teman-teman. Karena Tuhan yang dikatakan tidak ada argumentasi buat Tuhan. Ya, orang baik atau benar itu dibedakan gitu. Kalau orang benar adalah orang yang mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadi buat Tuhan, apabila kita hanya mengenal, mengerti saja, tidak melakukan, itu aja sudah tidak baik, teman. Apa tidak benar, teman? Itu mungkin bagi orang yang punya keyakinan atau orang yang separuh-separuh bisa dianggap itu baik gitu. Kan kita baik, udah mengenal dan mengerti firman Tuhan. Yang Tuhan butuhkan bukan mengenal mengertinya. Yang Tuhan butuhkan itu melakukan firman-Nya gitu. Jadi kembali lagi, orang punya keyakinan harus hati-hati. Jangan terlalu berkeyakinan, percaya diri bahwa saya orang baik sehingga pasti masuk surga. Tidak, teman. Ingat sekali lagi, orang yang masuk surga itu orang yang melakukan firman Tuhan gitu. Orang yang melakukan perintah peraturan firman Tuhan. Dan orang yang hanya mengenal, mengerti firman Tuhan pun tidak dapat dikategorikan orang yang akan selamat gitu loh. Itu padahal sudah mengenal, mengerti loh. Jadi yang orang berkeyakinan harus tahu bahwa yang bisa masuk surga itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, pagi ini saya coba channel itu, mudah-mudahan istilah lahir baru bisa ditangkap gitu. Bahwa lahir baru itu bukan secara duniawi, tapi lahir baru itu secara rohani. Oke teman, see you, bye-bye.